Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran TIK. Saat ini kita akan belajar tentang melakukan pengaturan di sistem operasi Windows 10. Oke, yang pertama kita buka menu setting yang ada di menu start. Ya, menu start ini menu Windows yang di bagian kiri bawah. Kita klik. Nah, di bagian sini ini ada setting, ada menu setting. Nah, kita klik setting. Kita klik. Ya, maka akan tampil beberapa pilihan pengaturan sistem seperti ini. Ya. Ya, kita mulai dari sistem ya. Kita klik sistem. Nah, di bagian kiri sini ada lagi beberapa pilihan. Ya, yang pertama ini ada display yang bisa mengatur cahaya desktop kita, ukuran huruf, dan resolusi desktop. Ya, ini kita boleh mengatur cahaya, kemudian mengatur resolusi, bahkan ukuran fonts ya. Ya, itu menu display. Kemudian ada menu sounds, adalah pengaturan suara. Kita bisa mengecilkan. Di sini kita bisa menyeting juga mikrofon, dan juga ada menu troubleshootingnya ini. Selanjutnya ada notification and action. Ya, di sini jika kita tekan on, maka notifikasi di bagian kanan bawah layar desktop yang ada di sini. Nah, biasanya kalau kita terkoneksi dengan internet, maka ada banyak notifikasi-notifikasi, informasi-informasi seperti iklan-iklan yang akan muncul di bagian kanan bawah sini ya. Oke. Biasanya agar tidak mengganggu kita bekerja, kita off-kan saja. Oke. Sini juga ada pengaturan notifikasi lanjutan. Nah, ini dia. Selanjutnya kita klik fokus asisten ya. Adalah pengaturan alarm. Jadi kita bisa mengatur alarm juga dari sini. Di sini kita kasih on. Oke. Selanjutnya menu power and sleep. Nah, di sini kita bisa mengatur komputer. Jika tidak digunakan maka otomatis mati atau sleep, tertidur ya. Ini kita bisa atur berapa menit, berapa jam. Ketika tidak digunakan maka dia akan secara otomatis mematikan layar untuk menghemat baterai ya. Selanjutnya ada menu baterai untuk melihat penggunaan baterai. Nah, ini sudah 15% digunakan. Kemudian ada baterai saver untuk menghemat daya ya. Oke. Kita bisa juga melihat penggunaan baterai, aplikasi-aplikasi mana yang banyak menggunakan baterai. Kemudian menu storage ya, menu penyimpanan. Kita bisa melihat kapasitas penyimpanan dari sistem komputer ya. Ini local disk C sistemnya, kita bisa lihat. Kemudian view storage
usage on other device, ini untuk melihat device yang lain seperti data D atau data E dan sebagainya, tergantung dari settingan dari komputer pada saat penginstalan. Oke, kita kembali back. Kemudian ada lain-lain, ini kita lewati. Ini halaman about. Kita bisa melihat informasi atau spesifikasi laptop atau komputer yang kita miliki, ya, seperti prosesor, RAM yang terinstall, kemudian tipe sistem operasinya apa, kita bisa melihatnya di sini, ya. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu yang awal. Di sini kita pindah ke menu device. Nah, device di menu sebelah kanan ini ada Bluetooth and other device. Ini jika kita ingin menggunakan Bluetooth, ya, seperti untuk mengkoneksikan Bluetooth audio atau Bluetooth yang lainnya, maka kita on. Kemudian kita cari Bluetooth yang akan kita koneksikan. Selanjutnya ada printer and scanner. Untuk memanajemen printer yang terinstall di komputer kita ini. Jadi printer-printer yang terinstall di komputer kita. Di sini kita bisa meremove atau memanage salah satu printer yang terinstall di komputer kita. Selanjutnya di menu yang ketiga ada menu mouse. Nah, di sini kita bisa mengatur kecepatan kursor, ya, kursor speed dari mouse. Standarnya adalah 10. Lebih cepat, ya, bisa dinaikkan jadi lebih cepat kursor mouse-nya. Oke, selanjutnya ini model mouse printer. Nah, ini kita bisa merubah model mouse pointer. Contoh yang ini warna putih, kita ganti yang warna ini kuning, ya. Nah, kita klik, ya, maka sudah berubah menjadi warna kuning. Kita bisa ganti warna lagi. Oke, ya, kita kembalikan ke standar. Kita back. Ya, di sini ada touchpad, ya. Touchpad digunakan untuk perangkat laptop, ya. Ya, fungsinya seperti mouse. Kemudian typing untuk pengaturan koreksi otomatis, pengetikan lewat keyboard, ya, ini. Oke, yang lain ini tidak kita bahas. Kita lanjut saja. Kita kembali. Nah, di sini ada menu phone, ya. Ya, ini untuk koneksi dengan smartphone. Oke, kita balik lagi. Nah, ini menu network and internet, ya. Nah, untuk pengaturan jaringan atau internet komputer, di sini seperti WiFi. Nah, ini kita bisa melihat status. Ini tidak ada koneksi internet. Kemudian ada status WiFi. Nah, di sini on. Jadi kita bisa langsung mengkoneksikan WiFi lewat di bagian kanan sini. Sebenarnya bisa langsung melihat hotspot yang ada untuk dikoneksikannya. Jadi kalau dia off, berarti yang di bawah sini dia tidak akan ada WiFi, ya. Artinya dia off. Jadi kita harus on kan untuk mengkoneksikan dengan WiFi atau hotspot yang ada. Selanjutnya kita lewat saja yang ini. Ada Ethernet, jaringan LAN,
koneksi tanpa pakai kabel, internet, dial up, VPN, airplane mode pesawat ya, tanpa jaringan. Ini mobile hotspot dan proxy. Kita akan membahasnya lain kali. Kita kembali saja. Nah, di sini kita lanjut ke menu personalization. Oke. Nah, di sini ada menu background yang pertama. Nah, menu background ini kita bisa mengganti gambar latar belakang ya, ini. Contoh ini ya, kita minimize ya. Latar belakangnya kita seperti ini. Kita ganti yang ini, kita klik ya, maka akan berubah latar belakangnya. Kita juga bisa mencari gambar yang kita inginkan lewat menu browse. Contoh menggunakan foto kita atau apa, kita bisa cari atau browse di drive yang kita tempat simpan ya, drive komputer yang kita miliki ya. Kita kembalikan. Selanjutnya colors, warna dari desktop ya. Selanjutnya lock screen. Ya, ada preview background ketika komputer kita dalam keadaan mati, terkunci ya. Jadi kita bisa mengatur preview pada saat komputer kita terkunci. Kita bisa menggunakan gambar atau slideshow. Contoh ini ya, kita pilih gambar-gambar yang akan digunakan untuk pada saat komputer kita terkunci. Oke, selanjutnya themes ya. Jadi ada themes, kita bisa menggunakan themes yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa tema yang bisa kita gunakan. Untuk ada juga ini fonts ya. Ya, fonts yang digunakan pada tampilan sistem operasi. Kemudian ada menu start. Ya, di sini kita bisa meng-on atau off-kan tampilan start. Jadi misalnya ini show more tiles on start. Ya, ada beberapa yang akan hilang tuh. Off. Kita lihat perubahannya. Nah, menu yang di sini sudah tidak ada. Ketika kita on kan, maka start menu akan muncul seperti biasanya. Ini ada menunya. Oke, lanjut. Selanjutnya taskbar yang di bagian bawah sini, batang panjang. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan on off, fungsi-fungsi icon-icon yang ada di taskbar sini. Contoh ini lock the taskbar on ya. Kalau kita off, kemudian kita automatically hide in the taskbar on desktop mode. Dia akan otomatis hilang ya. Ketika kita kursor di bawah sini, maka dia akan muncul. Ini kita on kan. Oke, selanjutnya kita kembali, kita lanjut ke menu APPS ya. Nah, di sini kita bisa memanajemen aplikasi yang terpasang di komputer. Ya, ini adalah aplikasi-aplikasi yang terpasang di komputer kita. Dari sini kita juga bisa menghapus aplikasi yang sudah tidak digunakan. Ya, kita contoh yang ini. Kita klik, kemudian kita klik uninstall, maka dia akan terhapus. Yang menu kedua, kita bisa mengatur default APPS atau aplikasi. Oke, contohnya di sini musik player, kita bisa mengubah menggunakan default aplikasi pemutar musik yang mana. Contoh VLC Media Player. Nah,
maka otomatis ketika ada musik yang akan kita putar, otomatis akan menggunakan aplikasi VLC Media Player ini. Next, kita lanjut langsung back. Kita akan belajar untuk menu account ya. Ya, di sini jika kita ingin mengkoneksikan dengan akun Microsoft, di sini kita bisa mengubah gambar, login atau sign in Windows di sini ya. Ini kita bisa ganti logo atau gambar yang kita inginkan ya, logo dari komputer kita ya, contoh ini. Kita kembali, kita lanjut ke menu time and language. Ya, di sini adalah pengaturan waktu dan bahasa Windows. Di sini kita bisa set automat. Jadi ini on automat. Untuk time zone, pastikan kita gunakan sesuai zona waktu ya. Contoh, kalau kita di Manado menggunakan UTC plus 0800. Kemudian region Indonesia ya, ini untuk region Indonesia. Untuk regional format English Indonesia ya, ini adalah pengaturan standarnya. Oke, kita kembali, kita back lagi ya. Ini ada gaming ya, untuk pengaturan permainan ya, kita lewati saja. Kemudian ada easy of access, lewati karena sudah ada beberapa yang kita bahas terkait menu ease of access. Kemudian ada menu search ya, kita klik ini. Di sini ada permission and history. Pastikan memilih mode moderate pada save search ya. Untuk search Windows, pastikan pada pengaturan klasik. Kita back ya, ini privacy, menu privacy ya. Ya, menu-menu lain sudah kita bahas sebelumnya. Kita back, kemudian update and security ya. Ini Windows Update untuk pemberitahuan bahwa Windows kita sudah terupdate atau belum. Di sini sudah dicentang, berarti sudah paling update. Kemudian ada Windows Security. Windows Security, pastikan aktif atau tercentang semua ini untuk keamanan Windows komputer kita dari virus, dari pembajakan akun dan lain sebagainya. Kemudian ada backup ya, di sini backup dan recovery ya, untuk membackup data, kemudian mengembalikan data. Kemudian ada troubleshoot Windows ya, ketika kita ada error kita bisa menggunakan menu ini ya. Sampai pada find my device, ini harus terkoneksi dengan akun Microsoft dan internet. Oke, demikian pembahasan kita terkait pengaturan atau settingan sistem operasi Windows 10. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.